Halo, kembali lagi bersama saya Dia. Sesuai dengan janji pada video sebelumnya, kali ini saya akan menunjukkan cara pembuatan kartu nama sederhana menggunakan Microsoft Word. So, langsung saja. Oke, jadi di sini saya sudah menyediakan salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk latihan pembuatan kartu nama pada video ini, yaitu bisa kita lihat di sini terdapat dua kolom. Kolom yang di sebelah kiri itu buat kartu nama sisi atas, lalu yang kolom sebelah kanan itu untuk kartu nama sisi bagian bawah. Oke, sekarang kita langsung saja membuka ke Microsoft Word-nya. Sini sudah saya buka. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur setting kertas yang akan kita gunakan. Gimana caranya? Itu bisa kita langsung menuju menu layout. Terus pada bagian page setup kita memilih size, itu ukuran kertas yang akan kita gunakan, yaitu A4. Lalu untuk margin atau batas kertasnya kita memilih margin terkecil, yaitu yang narrow. Oke, sekarang setting kertasnya udah benar, kita bisa langsung mulai. Yang pertama itu adalah kita memasukkan tabel. Caranya klik menu insert, terus di bagian tabel kita klik. Nah, kita butuh 2 kolom, lalu untuk barisnya kita coba 4 baris terlebih dahulu. Oke, sekarang tabelnya sudah ada di lembar kerja. Kemudian kita bisa klik icon tanda plus yang ada di pojok kiri atas tabel untuk memblok semua tabel. Lalu kita bisa atur ukuran tabelnya melalui menu layout. Terus pada bagian cell size kita atur untuk tingginya berukuran 5,5 cm dan untuk panjangnya kita menggunakan ukuran 9 cm. Nah, ukuran ini merupakan ukuran standar untuk sebuah kartu nama. Untuk teman-teman yang setting Microsoft Word-nya masih dalam inci, tidak usah khawatir karena Microsoft Word sendiri nanti langsung mengkonversikan. Jadi teman-teman cukup menuliskan langsung 5,5 cm, nanti Microsoft Word akan langsung mengkonversi ke bagian inci, kayak gitu. Oke, sekarang tabelnya sudah ada. Selanjutnya kita lihat dulu contohnya. Oke, jadi di sisi atas itu ada segitiga siku-siku, ada segitiga berwarna biru lebih muda dan tua. Sekarang kita akan coba membuat itu. Caranya yang pertama kita insert, di bagian insert kita pilih shapes. Terus kita akan pilih memasukkan segitiga siku-siku. Ini ikonnya. Terus untuk memasukkannya kita cukup mendrag, klik tahan pada mouse, lalu kita bisa buat segitiga siku-siku. Nah, ketika shape-nya sudah muncul, maka akan muncul menu baru pada menu bar, yaitu shape format. Nah, di sini kita pertama-tama akan atur tampilan bentuknya dulu. Yang pertama kita bisa mengubah warna dari segitiga ini dengan cara di bagian shape fill kita klik, lalu akan muncul palet warna. Nah, tidak terlepas dari ini, teman-teman bisa menambahkan warna lain dengan cara klik more fill colors. Terus akan muncul dua jenis palet, yaitu palet standar dan custom. Nah, di palet custom ini teman-teman bisa bebas nih memindahkan kursor ke warna apa saja, lalu dengan intensitas yang seperti apa. Kali ini saya akan menggunakan palet standar saja, dimana saya akan menggunakan warna biru yang ini. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita lihat ini segitiganya masih dalam bentuk berdiri, sedangkan kita butuh segitiga yang berbentuknya horizontal. Caranya gimana? Itu kita bisa langsung merotasi bentuk ini menggunakan icon seperti lingkaran ini, langsung diputar 90 derajat ke kanan. Atau jika ingin lebih presisi derajatnya, itu kita bisa menggunakan bantuan rotate objects pada submenu arrange. Ini, yang ini, terus ada ini. Kita pilih rotate right 90 derajat. Oke, kemudian untuk ukuran panjang segitiganya sendiri itu adalah dari ujung
tabel ke ujung tabel. Nah, itu kita bisa atur nih ukurannya dengan cara mendrag langsung lingkaran-lingkaran yang ada di pinggir-pinggir segitiga ini. Seperti ini. Nah, tapi biar lebih presisi, kita bisa menggunakan bantuan size. Ini kita bisa atur ukurannya menjadi 9 cm sesuai dengan panjang tabel. Oke, kemudian kita bisa langsung taruh segitiganya di pojok kiri atas. Kita bisa menggunakan bantuan keyboard untuk meletakkannya biar lebih presisi. Oke. Sip. Kalau kurang jelas, kita bisa memperbesar lembar kerja dengan cara zoom. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan segitiga yang lain. Itu dengan cara klik insert, shape, terus kita membuat segitiga siku-siku yang baru. Sama caranya, pertama kita atur dulu warnanya. Di sini menggunakan warna yang lebih gelap. Pilih shape fill, terus more fill, kita pilih warna biru ini. Sudah, kemudian kita hilangkan garis pinggirnya dengan cara klik no outline. Oke. Sama, kita rotasi lagi ke 90 derajat ke kanan. Kemudian kita taruh di pinggir mengikuti contoh. Nah, kalau ini kan segitiga yang biru tua di depan dari segitiga biru yang muda. Untuk membuat dia berpindah posisi ke belakang, itu kita bisa klik shape-nya, terus di bagian arrange kembali kita klik send backward. Nah, maka dia akan bersembunyi di balik segitiga yang lebih muda ini. Oke. Nah, sudah, ini kita tinggal atur. Ini kita turunkan sedikit biar tidak terlalu besar. Ini seperti ini. Oke. Nah, jika teman-teman lihat pada contoh itu bagian si segitiga biru muda ini kayak punya dimensi gitu kan antara segitiga si yang muda ini. Nah, itu bisa kita bentuk dengan cara mengklik shape yang biru ini, terus kita menambahkan efek bayangan dengan cara klik shape format. Bagi shape effect itu ada bagian shadow, itu kita pilih yang seperti ini. Untuk bagian atas itu sudah selesai. Selanjutnya kita lihat yang bagian bawah. Nah, kalau berdasarkan contoh itu bentuknya sama aja dengan yang bagian atas. Nah, kita nggak perlu repot-repot untuk membuat dua kali bentuk yang sama. Kita cukup mengcopy kedua segitiga ini. Namun sebelum kita copy, kita harus menjadikan kedua segitiga ini menjadi satu elemen yang sama. Caranya, kita bisa klik salah satu segitiga, kemudian bersamaan dengan mengklik tombol shift pada keyboard, lalu kita klik segitiga salah satunya. Kemudian kita klik kanan, lalu ada pilihan group, kita bisa pilih group. Lalu segitiganya akan menjadi satu kesatuan yang sama. Jadi ketika kita memindah-mindahkannya, mereka pergi bersama seperti itu. Terus kita bisa copy atau klik kanan terus copy, atau menggunakan keyboard yaitu Ctrl C, kemudian kita paste. Paste bisa klik kanan terus pilih paste, atau kita bisa pakai keyboard juga itu Ctrl V. Selanjutnya ini kita bisa ubah posisi segitiganya sama dengan menggunakan bantuan rotasi. Kali ini kita
rotasi 180 derajat, jadi itu cukup kita flip aja. Pertama kita flip secara horizontal, terus kita flip lagi secara vertikal. Oke, kemudian kita tinggal langsung meletakkan di bagian bawah tabel. Lagi-lagi kita bisa menggunakan bantuan dari keyboard. Nah, namun ini terdapat sedikit perbedaan di bagian shape effect segitiga biru. Kita lihat ini kan belum ada nih kelihatan dimensinya, sedangkan di sini itu ada dimensi. Nah, itu kita bisa ganti dengan cara double klik. Kalau klik pertama itu kita mengklik kedua segitiga. Terus kita klik sekali lagi di bagian segitiga biru, lalu ini akan aktif segitiga birunya. Kemudian pada bagian shape format, kita atur shadow-nya menjadi yang bagian ini. Nah, jadi bisa terlihat kayak efek timbul gitu kan. Oke, bentuk ini udah selesai. Terus kita tinggal menambahkan logo dan tulisan. Untuk memasukkan logo, kita bisa memasukkannya dengan cara klik insert, terus di bagian pictures, kita pilih this device, lalu akan terbuka. Kita bisa memilih folder di mana gambar kita berada. Ini saya akan memasukkan logo ini. Nah, ketika pertama kali muncul, gambarnya akan mengikuti bagian isi dari tabel. Jadi tidak bisa kita berada di belakang tabel, di belakang shape, dan kita bisa atur dia pindahkan ke depan itu dengan cara wrap text terus in front of text. Nah, setelah di bagian ke depan, ini kita bisa langsung memindahkan logonya ke bagian tengah dari tabel. Nah, jika teman-teman ragu apakah ini udah tengah apa belum, Microsoft Word sangat membantu kita untuk mengatur posisi ini. Caranya, kita klik si logonya, terus dengan logo dengan bentuk segitiga yang tadi, terus kita bisa pilih align center. Jadi kita memastikan bahwa si logo ini berada di garis tengah dari tabel. Oke, ini kita bisa atur ke atas sedikit. Nah, logonya sudah, terus kita akan menambahkan tulisan. Tulisan kita bisa menambahkan dengan cara text box seperti ini. Draw text box gitu. Kita bisa nulis, atau kita bisa menggunakan fitur word art. Caranya itu insert, terus ini ada bagian nih seperti huruf A itu word art, terus kita pilih ini, lalu akan muncul. Terus kita bisa ganti tulisannya menjadi catatan. Nah, ini bisa teman-teman atur mau kapital semua, atau mau tinggi semua, atau mau kecil semua, itu bisa kita atur. Cara yang paling cepat itu di menu home, kita pilih ini ada change case. Kalau kita pilih sentence case, maka tulisannya akan berubah menjadi ini, seperti ini. Tapi karena kita mau kapital semua, ya udah kita pilih uppercase. Terus kita bisa atur mau menggunakan font apa. Nih ada banyak. Terus kita pilih salah satu. Kemudian untuk ukurannya kita kecilkan. Segini cukup. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan style seperti ini, nggak apa-apa, bisa langsung ditaruh ke sini. Atau jika teman-teman ingin menambahkan style lain, itu kita bisa menambahkan, seperti menambahkan bayangan atau glow seperti itu kita bisa menuju shape format. Terus di bagian word art styles kita pilih shadownya yang kali ini saya akan menggunakan shadow ini. Nah, warna shadownya kita juga bisa atur mau warna apa. Itu pilih shadow, terus shadow option. Di sini nanti akan muncul panel baru. Ini di bagian color kita pilih ini mau warna apa. Saya mau pakai warna keungu-unguan. Ini sudah.
tidak begitu kelihatan. Kalau misalnya shadownya tidak begitu kelihatan, kita bisa atur di bagian transparansi. Kita bisa kurangin biar semakin jelas warna ungunya. Jadi kalau misalnya mau samar-samar, ini transparansinya bisa ditambahkan kayak gitu. Ini sekarang saya pinginnya biar kelihatan jelas, itu 0 saja. Oke. Nah, ini lagi-lagi untuk mengatur posisinya biar pas di garis tengah, kita bisa mengaturnya dengan cara mengalign-kannya dengan logo. Tuh, klik logo, terus ini align dan ada center. Oke. Sudah jadi sisi yang pertama. Nah, untuk memudahkan proses copy nantinya ke baris yang lain, kita jadi satukan semua bentuk-bentuk yang ada ini menjadi satu elemen. Caranya sama, yaitu kita klik setiap elemennya sambil mencet keyboard tombol shift. Kita klik kanan, terus kita group. Sudah. Jadi nanti kalau misalnya berubah, itu dia berubahnya secara bersama-sama gitu.